Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini kita mau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat bioteknologi dari roti. Simak dulu yuk cara pembuatannya. Bahan pertama ada tepung roti. Bahan kedua ada keju. Bahan selanjutnya ada susu full cream, ada telur, ada gula pasir, ada bubuk vanili, dan bahan utamanya ragi. Lanjut butter. Masukkan susu cair sebanyak 140 ml. Tambahkan setengah sendok makan ragi roti. Setelah diaduk, tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Setelah tercampur, tunggu selama 10 menit agar ragi aktif. A few moments later. Terlihat ragi sudah aktif tercampur. Masukkan 1 butir telur utuh. Tambahkan bubuk vanili sebanyak setengah sendok makan. Masukkan 250 gram tepung terigu atau tepung roti. Tambahkan garam sebanyak 1/8 sendok makan. Tambahkan butter cair sebanyak 2 sendok makan. Nah, setelah itu aduk adonan hingga tercampur rata. Nah, setelah adonan tercampur rata, selanjutnya mari kita tutup adonan dengan menggunakan plastik wrap atau kresek juga bisa, yang penting tidak ada udara yang masuk pada adonan. Lalu diamkan adonan yang sudah ditutupi selama 1 jam. Sambil menunggu 1 jam, yuk kita simak dulu apa sih bioteknologi itu. Lalu kenapa roti termasuk bioteknologi? Yuk kita simak. Nah, jadi roti itu termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Kenapa sih disebut bioteknologi konvensional? Kasih tahu nggak ya? Ya udah deh. Nah, jadi pengertian dari bioteknologi itu sendiri adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Definisi bioteknologi secara klasik atau konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi roti itu termasuk ke dalam salah satu produk bioteknologi konvensional karena adanya proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Proses fermentasi ragi mengubah gula dan karbohidrat di dalam adonan menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan alkohol. Umumnya, fermentasi pada roti dilakukan dengan menambahkan ragi. Ragi untuk roti dibuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan roti. Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula yang sengaja ditambahkan dalam adonan tersebut. Setelah 1 jam, adonan telah mengembang sempurna. Selanjutnya, kita ulenin agar adonan menjadi lebih kalis. Nah, setelah kalis, mari kita bentuk adonan seperti ini dulu ya teman-teman, agar bisa diisi keju. Nah, kita kasih isian keju yuk biar lebih enak. Nah, setelah itu mari kita rapatkan adonan yang telah diisi oleh keju menggunakan tangan. Gak apa-apa ya teman-teman, tangannya udah cuci tangan kok. Nah, karena kejunya sudah tertutup oleh adonan, selanjutnya mari kita bentuk rotinya menjadi roti kepang.
dikepang secantik mungkin ya. Di sini agak deg-degan soalnya agak lengket, jadinya harus hati-hati ya teman-teman. Wow, bentuknya udah cantik. Selanjutnya kita istirahatkan dulu selama 30 menit. A few moments later. Nah, setelah diistirahatkan selama 30 menit, selanjutnya di oven selama 25 menit. Tapi di ovennya selama 20 menit dulu ya, karena nanti akan dibaluri oleh kuning telur agar warnanya lebih cantik. Nah, sudah 20 menit di oven, mari kita olesi dengan kuning telur dan ditaburi kembali dengan keju yang sudah diparut. Dan kembali di oven selama 5 menit. Dan ini hasilnya. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lainnya. Fermentasi merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki, dan mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi adalah bakteri, khamir, serta kapang. Sedangkan khamir jenis Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir yang paling umum digunakan pada pembuatan roti.